Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Udara malam di sudut kota Jakarta terasa semakin dingin, bukan hanya karena angin yang berhembus, tetapi juga karena sepi yang mencekam. Lampu jalan yang remang-remang memantulkan bayangan gerobak nasi goreng milik Pak Rahmat, yang berdiri sendirian di bawah rindangnya pohon asam. Sudah hampir pukul 10 malam, namun nasi gorengnya masih utuh, wajan besinya hanya sesekali berdesis ketika ia mengaduknya tanpa semangat. Aroma bumbu yang seharusnya mengundang selera kini terasa hambar, tertelan oleh putus asa yang semakin pekat. Pak Rahmat, pria paruh baya dengan uban yang mulai menghiasi rambut dan kumisnya, mengusap peluh di keningnya. Bukan karena panas dari kompor, melainkan karena lelah yang teramat sangat. 6 bulan terakhir adalah masa-masa terberat dalam hidupnya. Gerobak nasi gorengnya yang dulu ramai dan menjadi tumpuan hidupnya, kini seolah-olah dilupakan oleh para pelanggan setia. Mereka beralih, mencari rasa lain, atau mungkin sekadar menghindari aura suram yang mulai menyelimuti Pak Rahmat. Persaingan di bisnis kuliner jalanan memang tidak pernah mudah. Di seberang jalan, gerobak nasi goreng lain milik Pak Budi selalu ramai. Lampu-lampu terang, spanduk mencolok, dan suara celotehan pelanggan yang riuh seolah mengejek kesepian Pak Rahmat. Pak Budi bahkan sudah mempekerjakan 2 orang asisten, sementara Pak Rahmat harus berjuang sendirian. Setiap malam, Pak Rahmat pulang dengan sisa nasi goreng yang hampir tak tersentuh. Ia harus berbohong kepada istrinya, Bu Siti, tentang hasil penjualannya. Ia bilang, "Alhamdulillah, hari ini lumayan," padahal dompetnya kosong melompong. Ia tidak ingin istrinya khawatir, apalagi tahu bahwa uang yang tersisa di dompet hanya cukup untuk membeli beras dan lauk pauk sederhana untuk 2 hari ke depan. Sementara itu, biaya sekolah anak-anak dan cicilan kontrakan sudah menanti di ujung bulan. Pada malam yang kelabu itu, hati Pak Rahmat terasa perih. Ia melihat gerobaknya yang lusuh, wajan yang mulai karatan, dan pisau serta sutil yang usang. Ia teringat masa-masa jayanya, saat ia dikenal sebagai Raja Nasi Goreng di kawasan ini. Bumbu rahasianya, yang diwariskan turun-temurun, selalu membuat pelanggan ketagihan. Tapi kini, sepertinya sihir itu sudah hilang. Tiba-tiba, seorang pemuda berjalan mendekat. Pak Rahmat segera mengusap wajahnya dan memaksakan senyum. "Mas, mau nasi goreng?" tanyanya dengan suara serak. Pemuda itu menatap gerobak Pak Rahmat sejenak, lalu menghela napas. "Maaf, Pak. Saya mau ke seberang." "Teman-teman pada ngumpul di sana," jawabnya, menunjuk ke gerobak Pak Budi yang dipenuhi pelanggan. Hati Pak Rahmat terasa seperti dihantam batu. Ia hanya mengangguk pelan, seolah mengerti. Setelah pemuda itu pergi, ia menundukkan kepala, membiarkan air mata yang sudah lama ia tahan jatuh membasahi wajahnya. Ia merasa gagal. Gagal sebagai pedagang, gagal sebagai kepala keluarga. "Ya Tuhan, apa salah hamba?" bisiknya lirih. "Hamba sudah berusaha, bekerja keras, tidak pernah menipu timbangan. Kenapa rezeki hamba sulit sekali?" Ia menutup gerobaknya lebih awal. Malam itu, ia tidak punya uang sepeser pun. Bahkan untuk ongkos pulang naik angkutan umum pun tidak ada. Dengan langkah gontai, ia mendorong gerobaknya menyusuri jalanan yang gelap. Ia menolak ajakan untuk pulang, ingin berjalan kaki saja. Di satu sisi, ia ingin menenangkan pikiran, di sisi lain ia ingin menutupi kegagalannya. Sesampainya di rumah, ia melihat Bu Siti sudah menunggu di teras. Wanita itu tersenyum hangat, senyum yang selalu menjadi penenang di setiap badai hidupnya. "Sudah pulang, Pak? Kok cepat sekali?" tanyanya. Pak Rahmat hanya tersenyum tipis. "Gerobak agak rewel, Bu.
Jadi saya putuskan untuk pulang lebih awal. Bu Siti tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu suaminya lelah. Ia hanya membawakan segelas teh hangat dan menyuruhnya beristirahat. Pak Rahmat duduk di teras, memandang langit malam yang bertabur bintang. Bintang-bintang itu terasa begitu jauh, seperti impiannya untuk kembali berjaya. Ia melihat wajah polos anak-anaknya yang sedang tertidur pulas. Hatinya kembali teriris. Ia merasa bersalah karena tidak bisa memberikan yang terbaik untuk mereka. Janji-janji yang dulu ia ucapkan, kini terasa mustahil untuk diwujudkan. Keputusasaan mulai merayap, meracuni setiap relung jiwanya. Mungkin memang sudah waktunya saya menyerah, bisiknya pada diri sendiri. Pikiran untuk menutup gerobak, mencari pekerjaan lain, bahkan pulang ke kampung halaman mulai menghantui benaknya. Namun, ia tidak tahu harus memulai dari mana. Hanya nasi goreng yang ia kuasai. Pada malam yang sunyi itu, Pak Rahmat terlelap dengan hati yang berat. Ia bermimpi buruk tentang gerobaknya yang terbakar, tentang keluarganya yang kelaparan. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia terbangun di tengah malam, napasnya tersengal-sengal. Ia tahu, ia harus berjuang, namun ia tidak tahu bagaimana caranya. Pagi harinya, Pak Rahmat bangun lebih awal. Ia menyentuh pisau dan sutilnya yang tergantung di gerobak. Alat-alat itu terasa dingin di tangannya. Ia menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa semangatnya. Semoga hari ini lebih baik, gumamnya, meskipun ia tidak yakin. Ia mulai menyiapkan bahan-bahan. Memotong sayuran, menyiapkan bumbu, dan menata segala sesuatunya di gerobak. Setiap gerakan terasa hampa. Ia hanya mengikuti kebiasaan, tanpa ada harapan yang menyertainya. Hari itu, ia memutuskan untuk tidak memikirkan penghasilan. Ia hanya akan berusaha, sisanya ia serahkan pada takdir. Sepanjang hari, gerobaknya tetap sepi. Orang-orang hanya melewatinya, seolah-olah gerobak itu tidak terlihat. Pak Rahmat memandang kosong ke arah keramaian di seberang jalan. Ia melihat Pak Budi tertawa lepas, melayani pelanggan yang mengular. Rasanya seperti ada dinding tak kasat mata yang memisahkan dunianya dengan dunia di seberang. Pak Rahmat, sudah laku berapa piring? Sapa seorang tetangga. Baru beberapa, Bu, jawabnya dengan senyum yang dipaksakan. Sabar ya, Pak. Rezeki kan sudah diatur sama Yang Maha Kuasa, kata tetangga itu, mencoba menghibur. Pak Rahmat hanya mengangguk. Namun, di dalam hatinya, ia sudah hampir menyerah. Kata-kata penyemangat itu terasa hampa. Ia sudah sabar, ia sudah bekerja keras. Namun, seolah-olah keberuntungan tidak berpihak padanya. Ia membiarkan wajan dan kompornya dingin. Ia duduk di kursi kecilnya, memandang ke langit malam. Jika memang harus berakhir, biarlah, bisiknya. Ia tidak punya energi lagi untuk melawan. Malam itu, ia pulang dengan sisa nasi goreng yang sama banyaknya. Ia tahu, ini adalah titik terendah dalam hidupnya, dan ia tidak tahu apakah ia akan mampu bangkit lagi. Malam terasa semakin larut, dan Pak Rahmat mendorong gerobaknya dengan langkah gontai. Udara dingin menusuk hingga ke tulang, menambah rasa lelah yang membalut tubuhnya. Sesampainya di halaman rumah, ia memarkir gerobak di samping teras. Lampu depan rumahnya yang redup menyambutnya dengan sunyi. Ia tahu, Bu Siti dan anak-anaknya sudah terlelap, tidak ingin mengganggu istirahat mereka. Pak Rahmat menghela napas panjang, mengeluarkan kunci gerobak dari saku celananya. Ia membuka gembok, lalu mulai membersihkan sisa-sisa nasi dan bumbu yang menempel. Setiap gerakan tangannya terasa berat, seolah-olah gerobak itu membawa beban yang lebih berat dari sekadar nasi goreng. Ia mulai merapikan peralatan. Sutil, pisau, mangkuk, semuanya diletakkan kembali ke tempatnya. Saat ia hendak menyimpan sendok, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Di dalam laci kayu gerobak yang sudah usang, tergeletak sebuah pisau kuno.
Pisau itu tersembunyi di balik tumpukan kain lep, seolah-olah sudah lama tidak tersentuh. Pak Rahmat mengerutkan kening. Ia tidak ingat pernah memiliki pisau seperti itu. Pisau nasi gorengnya yang biasa ia gunakan adalah pisau standar, bukan pisau kuno yang unik ini. Pisau itu berukuran sedang, gagangnya terbuat dari kayu yang sudah pudar warnanya, dengan ukiran bunga melati yang sangat halus dan detail. Bilahnya, meskipun sudah kusam, memancarkan aura dingin yang aneh. Tangannya bergerak perlahan, meraih pisau itu. Begitu gagang pisau menyentuh kulitnya, Pak Rahmat merasakan sensasi kesemutan yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Bukan rasa sakit, tetapi sebuah getaran yang aneh. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia membalik pisau itu, mengamati setiap ukiran dengan teliti. Ia mencoba mengingat-ingat, apakah ada pelanggan yang pernah meninggalkannya? Atau mungkin, pisau itu terjatuh dari gerobak orang lain dan terselip di gerobaknya? Pak Rahmat tidak punya jawabannya. Ia hanya tahu bahwa pisau ini terasa berbeda. Pisau itu seolah-olah memiliki nyawa sendiri. Ia memutuskan untuk tidak membuangnya. Entah mengapa, ada perasaan aneh yang membuatnya enggan. Ia merasa ada ikatan yang tidak bisa ia jelaskan dengan pisau itu. Ia membayangkan pisau itu mungkin milik seorang koki ulung di masa lalu, yang memiliki kisah hidup yang menarik. Ia membayangkan pisau itu telah menjadi saksi bisu dari banyak peristiwa. Pak Rahmat meletakkan pisau itu di atas meja kecil di teras, di samping gerobak. Ia ingin membersihkannya, tetapi ia terlalu lelah. Ia hanya memandanginya sejenak, lalu masuk ke dalam rumah. Pisau itu terasa dingin di bawah sinar bulan, memantulkan cahaya redup dari lampu jalan. Malam itu, Pak Rahmat tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya terus melayang ke arah pisau kuno itu. Ia merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Bukan firasat buruk, tetapi firasat aneh yang membuat jantungnya berdebar. Ia tidak tahu apa artinya, tetapi ia merasa penasaran. Keesokan harinya, Pak Rahmat bangun dengan perasaan lebih segar. Ia keluar rumah, dan matanya langsung tertuju pada pisau kuno yang masih tergeletak di meja. Ia mengambilnya, memegangnya erat-erat, seolah-olah pisau itu adalah jimat yang bisa mengembalikan keberuntungannya. Ia mulai membersihkan pisau itu. Ia menggosok bilahnya dengan lep, lalu mengelap gagangnya dengan hati-hati. Saat ia melakukannya, debu-debu yang menempel berjatuhan, dan ukiran bunga melati itu terlihat lebih jelas. Ada lambang-lambang kuno yang terukir di gagang pisau, yang tidak bisa ia pahami. Pisau ini pasti punya cerita, gumamnya. Ia memasukkan pisau itu ke dalam laci gerobaknya, bukan di tempat yang biasa ia gunakan, melainkan di tempat yang tersembunyi. Ia merasa, pisau ini adalah miliknya sekarang. Pisau ini adalah rahasianya. Malam harinya, Pak Rahmat kembali ke tempat ia biasa berjualan. Ia mengeluarkan pisau kuno itu dari laci dan meletakkannya di sudut gerobak. Ia tidak tahu mengapa ia melakukannya. Ia hanya merasa, pisau itu harus ada di sana. Malam itu, seperti biasa, gerobak Pak Rahmat sepi. Hanya ada beberapa orang yang lewat, tetapi tidak ada yang berhenti. Pak Rahmat mulai merasa putus asa lagi. Ia menghela napas, menatap pisau kuno itu dengan pandangan kosong. "Apa gunanya kamu di sini?" bisiknya. "Kamu tidak membawa keberuntungan." Namun, di dalam hatinya, ia merasa pisau itu tidak bisa disalahkan. Pisau itu hanya sepotong besi dan kayu. Ia yang harus berusaha lebih keras. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Seorang wanita paruh baya dengan pakaian rapi berdiri di depannya. Pak Rahmat segera menyalakan kompor, bersiap untuk melayani. "Nasi goreng, Bu?" tanyanya. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum, lalu pandangannya beralih ke pisau kuno yang tergeletak di sudut gerobak. Matanya membulat, dan ia menunjuk ke pisau itu. "Pisau itu?" tanyanya dengan suara bergetar.
Pak Rahmat terkejut. Iya, Bu. Kenapa? Tidak apa-apa, jawab wanita itu, lalu kembali menatapnya. Boleh saya pesan nasi goreng 1 porsi? Pak Rahmat segera mengangguk. Ia mulai memasak nasi goreng, tangannya bergerak cepat, dan aroma bumbu yang sedap mulai menyebar di udara. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia merasa semangatnya kembali. Ada sesuatu yang berbeda malam ini. Setelah nasi goreng selesai, wanita itu membayar dan pergi. Pak Rahmat melihat ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Ia merasa aneh. Mengapa wanita itu tertarik dengan pisau kuno itu? Tiba-tiba, seorang pria muda datang. Pak, nasi gorengnya 1 porsi, katanya. Pak Rahmat tersenyum. Ia kembali memasak. Setelah pria itu pergi, datang lagi 2 orang wanita, lalu seorang bapak-bapak, dan seterusnya. 1 jam berlalu, dan gerobak Pak Rahmat mulai ramai. Ia kewalahan. Tangannya bergerak cepat, bumbu-bumbu ditambahkan, dan nasi goreng disajikan dengan cepat. Ia tidak tahu mengapa, tetapi rasa nasi gorengnya terasa lebih enak dari biasanya. Bumbu-bumbu yang ia gunakan terasa lebih meresap, dan rasanya lebih nikmat. Pak Rahmat terus memasak, dan pelanggan terus berdatangan. Mereka bahkan rela mengantri, sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam 6 bulan terakhir. Ia merasa seperti berada di dalam mimpi. Ketika semua pelanggan sudah dilayani, Pak Rahmat melihat ke sekeliling. Gerobaknya kini dikelilingi oleh piring-piring kosong, dan tumpukan uang di laci gerobaknya semakin menggunung. Ia menatap pisau kuno itu, yang masih tergeletak di sudut gerobak. Pisau itu, yang tadinya kusam, kini memancarkan cahaya redup. Pak Rahmat mendekat, dan ia melihat bayangan samar seorang wanita tua di dekat gerobaknya. Wanita itu tidak berbicara, hanya tersenyum, mengangguk, lalu menghilang. Jantung Pak Rahmat berdebar kencang. Ia tidak tahu siapa wanita itu, tetapi ia merasa ada ikatan dengan pisau itu. Ia merasa, pisau itu telah membawakan keberuntungan untuknya. Ia menyentuh pisau itu, dan sensasi kesemutan yang aneh kembali menjalar ke seluruh tubuhnya. Malam itu, Pak Rahmat pulang dengan hati yang penuh rasa syukur. Ia tidak bisa berhenti tersenyum. Ia memasukkan semua uang hasil penjualannya ke dalam dompet, lalu menyimpannya di tempat yang aman. Ia merasa, pisau itu adalah hadiah dari Tuhan, yang datang di saat ia hampir menyerah. Ia melihat wajah anak-anaknya yang sedang tertidur pulas. Ia merasa lega. Ia bisa membeli susu dan makanan enak untuk mereka besok. Ia bisa membayar cicilan kontrakan, dan ia tidak perlu lagi khawatir tentang masa depan. Ia merasa, ia tidak sendirian. Malam-malam berikutnya menjadi sebuah anomali yang luar biasa bagi Pak Rahmat. Keramaian yang dulu hanya bisa ia lihat dari kejauhan di seberang jalan, kini berpindah ke gerobaknya. Sejak ia meletakkan pisau kuno itu di sudut gerobak, seolah ada magnet tak kasat mata yang menarik para pembeli. Ia tak lagi harus menunggu berjam-jam dalam kesunyian. Begitu ia membuka gerobak, tak lama kemudian satu persatu pelanggan mulai berdatangan. Anehnya, mereka tidak hanya membeli. Mereka juga bertanya, kenapa nasi goreng Bapak rasanya jadi lebih enak? Atau, bumbunya ada yang beda? Ya, Pak. Ada rasa yang unik, bikin nagih. Pak Rahmat hanya bisa tersenyum dan menjawab, sama saja, Mas. Bumbunya ya dari dulu ini. Ia tidak mungkin menceritakan tentang pisau kuno itu, apalagi tentang bayangan wanita tua yang terkadang muncul sekilas. Ia takut dianggap gila. Setiap malam, saat keramaian mulai surut, Pak Rahmat selalu melihat bayangan itu. Bayangan transparan seorang wanita tua, dengan rambut disanggul sederhana dan mengenakan kebaya yang sudah pudar. Wanita itu tidak pernah mendekat, hanya berdiri di bawah pohon asam, memandangi gerobaknya dengan senyum lembut. Ia tidak pernah berbicara, hanya mengangguk dan menghilang begitu saja. Pada suatu malam,
Saat ia sedang melayani seorang pelanggan, ia melihat bayangan itu lagi. Kali ini, bayangan itu terlihat lebih jelas. Wajahnya yang keriput memancarkan kehangatan yang membuat hati Pak Rahmat tenang. Ia merasa, wanita itu bukanlah arwah jahat. Ia merasa, wanita itu adalah pelindung. Pak Rahmat memberanikan diri. Setelah pelanggan pergi, ia berbisik ke arah bayangan itu. "Terima kasih, Bu," katanya lirih. Bayangan itu tersenyum lebih lebar, dan kemudian menghilang. Pak Rahmat merasa lega. Ia tahu, ia tidak sendirian. Kisah tentang nasi goreng Pak Rahmat mulai menyebar dari mulut ke mulut. Beberapa pelanggan bahkan mengunggah foto gerobaknya di media sosial. Mereka menuliskan komentar seperti, "Nasi goreng paling enak di Jakarta. Ada aura mistisnya," atau, "Harus coba, rasanya nggak ada duanya, bikin ketagihan." Gerobak Pak Rahmat menjadi viral. Pembeli datang dari berbagai penjuru kota, bahkan ada yang sengaja datang dari luar kota hanya untuk mencicipi nasi gorengnya. Antrean panjang kini menjadi pemandangan biasa di depan gerobaknya. Pak Rahmat sampai harus mempekerjakan seorang asisten, seorang pemuda bernama Agus, untuk membantunya. Agus adalah pemuda yang jujur dan pekerja keras. Ia sangat mengagumi Pak Rahmat. Ia sering bertanya, "Pak, resepnya apa sih? Kok bisa ramai begini?" Pak Rahmat hanya tersenyum. "Rezeki, Gus. Rezeki dari Yang Maha Kuasa," jawabnya. Ia tidak bisa menceritakan tentang pisau kuno dan arwah baik itu. Namun, suatu malam, Agus melihat sesuatu yang aneh. Ia melihat Pak Rahmat berbicara sendiri, ke arah pohon asam. Ia melihat Pak Rahmat tersenyum dan mengangguk, seolah-olah sedang berinteraksi dengan seseorang yang tidak terlihat. Agus tidak berani bertanya. Ia hanya menyimpan keanehan itu dalam hatinya. Ia tahu, Pak Rahmat adalah orang yang baik. Ia yakin, apapun yang terjadi, itu pasti sesuatu yang baik. Keberhasilan Pak Rahmat membuat Pak Budi, saingan di seberang jalan, merasa iri. Gerobak Pak Budi yang tadinya ramai, kini mulai sepi. Pelanggan beralih ke gerobak Pak Rahmat. Pak Budi merasa kesal. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa nasi goreng Pak Rahmat, yang dulunya tidak laku, kini menjadi primadona. "Pasti ada yang aneh," gumam Pak Budi. "Tidak mungkin nasi gorengnya tiba-tiba enak begitu. Pasti dia pakai jampi-jampi atau pesugihan." Pak Budi mulai menyebarkan rumor. Ia mengatakan kepada pelanggannya yang tersisa bahwa nasi goreng Pak Rahmat menggunakan penglaris jin. Ia mengatakan bahwa Pak Rahmat telah menjual jiwanya demi kekayaan. Namun, rumor itu tidak mempan. Nasi goreng Pak Rahmat tetap laris manis. Setiap malam, saat Pak Rahmat selesai berjualan, ia selalu menyisihkan sebagian uangnya untuk sedekah. Ia memberikan makanan gratis kepada para gelandangan, dan ia menyumbangkan sebagian penghasilannya ke panti asuhan. Ia merasa, rezeki yang ia dapatkan adalah berkat dari Tuhan, dan ia harus membaginya. Ia merasa, pisau kuno dan arwah wanita tua itu telah mengajarkannya sebuah pelajaran. Pelajaran tentang kebaikan, tentang kejujuran, dan tentang kerja keras. Ia tidak lagi merasa putus asa. Ia merasa, ia punya tujuan hidup. Pada suatu malam, saat ia sedang membersihkan gerobaknya, ia mendengar suara lirih. "Anakku," bisik suara itu. Pak Rahmat terkejut. Ia melihat ke arah pisau kuno, dan ia melihat bayangan wanita tua itu lebih jelas dari sebelumnya. "Terima kasih," kata Pak Rahmat dengan suara bergetar. "Terima kasih banyak." Bayangan itu tersenyum. "Kau pantas mendapatkannya. Kau orang baik." Pak Rahmat tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menunduk, menahan air mata haru. Ia merasa, ia telah menemukan jawaban atas semua pertanyaan dalam hidupnya. Ia tahu, ia tidak akan pernah sendiri lagi. Kisah Pak Rahmat menjadi legenda. Banyak orang yang datang ke gerobaknya, tidak hanya untuk makan nasi goreng,
tetapi juga untuk mendengar ceritanya. Mereka semua terinspirasi oleh semangatnya, dan mereka semua merasakan aura positif yang terpancar dari gerobaknya. Nasi goreng Pak Rahmat tidak hanya sekadar makanan. Nasi goreng itu adalah simbol dari kerja keras, kejujuran, dan kebaikan hati. Nasi goreng itu adalah bukti nyata bahwa kebaikan akan selalu mendatangkan kebaikan, bahkan dari alam lain. Keramaian di gerobak Pak Rahmat terus berlanjut, bahkan semakin meningkat. Kisah tentang nasi gorengnya yang viral telah sampai ke telinga Rina, seorang mahasiswi yang juga seorang paranormal muda. Rina, yang memiliki kemampuan khusus untuk melihat dan merasakan energi gaib, penasaran dengan cerita yang beredar. Ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa di balik kesuksesan Pak Rahmat. Suatu malam, Rina datang ke gerobak Pak Rahmat. Ia mengantri bersama para pelanggan lainnya, tetapi matanya tidak fokus pada nasi goreng. Ia mengamati sekeliling, mencoba merasakan energi di tempat itu. Begitu ia mendekat ke gerobak, ia merasakan sensasi yang aneh. Bukan aura negatif, tetapi aura yang sangat tenang dan damai. Aura itu terasa sangat tua, seolah-olah sudah ada di sana selama berabad-abad. Rina melihat ke sekeliling, dan matanya tertuju pada pisau kuno yang tergeletak di sudut gerobak. Ia merasakan energi yang sangat kuat terpancar dari pisau itu. Energi itu terasa akrab, seolah ia pernah bertemu dengan pemiliknya. "Nasi gorengnya satu, Pak," kata Rina dengan suara lembut. "Siap, Neng," jawab Pak Rahmat, tersenyum ramah. Saat Pak Rahmat sedang memasak, Rina memberanikan diri untuk bertanya. "Pak, pisau itu, pisau kuno, ya?" Pak Rahmat terkejut. Ia menoleh ke arah Rina, lalu kembali melihat pisau itu. "Iya, Neng. Saya menemukannya di laci gerobak saya. Anehnya, setelah saya menemukannya, gerobak saya jadi ramai." Rina mengangguk. "Saya tahu, Pak. Saya bisa merasakan energi di sini. Energi pisau itu." Pak Rahmat menatap Rina dengan curiga. "Neng, siapa?" "Nama saya Rina, Pak. Saya bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Saya bisa merasakan energi gaib," jawab Rina, mencoba meyakinkan. Pak Rahmat terdiam sejenak, lalu ia mengangguk. Ia tahu, ia harus menceritakan semuanya. Ia menceritakan tentang malam-malam sepi yang ia alami, tentang penemuannya terhadap pisau kuno itu, dan tentang bayangan wanita tua yang selalu muncul. Rina mendengarkan dengan seksama, matanya terpejam sejenak. Ia merasakan energi yang sangat kuat di sekitar mereka. Ia tahu, apa yang dikatakan Pak Rahmat adalah kebenaran. Pisau itu adalah milik seorang wanita bernama Nyi Melati. Ia adalah seorang koki yang sangat terkenal di masa lalu, jelas Rina. Ia adalah arwah leluhur Bapak. Ia melihat kebaikan hati Bapak, dan ia ingin membantu Bapak. Pak Rahmat terkejut. "Leluhur saya?" Rina mengangguk. "Iya, Pak. Pisau itu adalah jimat peninggalannya. Kekuatannya ada di dalam pisau itu, dan pisau itu hanya bisa bekerja untuk orang yang memiliki hati yang tulus dan jujur. Seperti Bapak." Pak Rahmat tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap pisau itu dengan pandangan takjub. Ia tidak pernah menyangka bahwa pisau kuno itu adalah warisan dari leluhurnya. "Dan wanita tua yang Bapak lihat, itu adalah arwah Nyi Melati," lanjut Rina. "Ia ada di sini, melindungi Bapak, dan membantu Bapak. Ia melihat Bapak berjuang, dan ia tidak ingin Bapak menyerah." Air mata Pak Rahmat menetes. Ia merasa haru. Ia tidak menyangka bahwa ia mendapatkan bantuan dari leluhurnya sendiri. Ia merasa sangat bersyukur. "Terima kasih, Neng," kata Pak Rahmat dengan suara bergetar. "Terima kasih banyak." Rina tersenyum. "Sama-sama, Pak. Saya hanya ingin memberitahu Bapak bahwa Bapak tidak sendirian. Bapak memiliki pelindung, dan Bapak harus menjaga pisau itu dengan baik."
Setelah Rina pergi, Pak Rahmat menatap pisau kuno itu dengan pandangan yang berbeda. Pisau itu tidak lagi hanya sepotong besi dan kayu. Pisau itu adalah simbol dari cinta, kasih sayang, dan warisan dari leluhurnya. Ia mengambil pisau itu, dan ia menciumnya. "Terima kasih, Nyi Melati," bisiknya. "Terima kasih." Kisah tentang Nyi Melati dan pisau kuno itu menyebar di antara para pelanggan setia. Mereka tidak lagi hanya datang untuk makan nasi goreng, tetapi juga untuk melihat pisau kuno yang dipercaya membawa keberuntungan. Pak Budi, saingan di seberang jalan, mendengar kabar itu. Ia tidak percaya. Ia menganggap Pak Rahmat hanya mengarang cerita. Ia merasa, Pak Rahmat hanya ingin membuat gerobaknya terlihat lebih menarik. "Cih, bualan saja," gumam Pak Budi. "Awas saja. Akan kubuat dia jatuh." Pak Budi mulai mencari cara untuk menjatuhkan Pak Rahmat. Ia tidak tahu bahwa ia sedang berurusan dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar persaingan bisnis. Ia sedang berurusan dengan energi gaib yang bisa mendatangkan kebaikan, tetapi juga bisa mendatangkan malapetaka. Pak Rahmat, di sisi lain, tidak peduli dengan apa yang dikatakan Pak Budi. Ia fokus pada apa yang ia lakukan. Ia fokus pada nasi gorengnya, pada pelanggannya, dan pada kebaikan yang ia sebarkan. Ia merasa, ia telah menemukan tujuan hidupnya. Ia tidak lagi hanya berjualan nasi goreng. Ia adalah penjaga warisan leluhurnya. Ia adalah perantara kebaikan, dan ia akan terus melakukannya, selamanya. Setelah Rina menjelaskan tentang identitas arwah baik yang membantunya, keyakinan Pak Rahmat semakin menguat. Ia tidak lagi merasa sendirian. Setiap kali ia melihat bayangan Nyi Melati, ia merasa seperti sedang ditemani oleh sosok ibu yang penuh kasih. Ia berbicara dengan pisau kuno itu, menceritakan keluh kesahnya, dan berterima kasih atas setiap berkah yang datang. Pada suatu malam, saat ia baru saja selesai menyiapkan gerobaknya, hujan deras tiba-tiba turun. Pak Rahmat sempat khawatir. Biasanya, hujan adalah musuh utama penjual makanan kaki lima. Namun, kali ini, ia melihat sesuatu yang berbeda. Meskipun hujan lebat, antrean pembeli tetap mengular. Mereka membawa payung, mengenakan jas hujan, dan tetap setia menunggu giliran. Pak Rahmat merasa terharu. Seorang bapak-bapak yang sudah mengantre sejak tadi, tersenyum lebar. "Enggak apa-apa, Pak. Nasi goreng Bapak lebih enak daripada hujan. Saya sudah jauh-jauh datang ke sini, enggak mungkin pulang begitu saja," katanya. Hati Pak Rahmat terasa hangat. Ia melihat ke arah pisau kuno itu, yang tergeletak di sudut gerobak. Ia merasa, pisau itu tidak hanya membawa keberuntungan, tetapi juga membawa cinta dan kesetiaan dari para pelanggan. Kisahnya yang viral semakin menarik perhatian media. Seorang jurnalis dari koran lokal datang meliput gerobaknya. Ia mewawancarai Pak Rahmat, bertanya tentang rahasia suksesnya. Pak Rahmat, dengan jujur, menceritakan tentang pisau kuno yang ia temukan. Ia tidak menceritakan tentang arwah Nyi Melati, karena ia merasa itu adalah rahasia pribadinya. Ia hanya mengatakan bahwa pisau itu adalah jimat keberuntungannya. Kisah itu pun dimuat di koran. Pak Rahmat dan gerobaknya menjadi semakin terkenal. Ia bahkan diundang ke sebuah acara televisi lokal untuk diwawancarai. Di sana, ia kembali menceritakan kisah pisau kuno itu. Ia tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah drastis dalam waktu sesingkat ini. Setiap malam, saat Pak Rahmat mulai berjualan, ia meletakkan pisau kuno itu di atas gerobak. Begitu pisau itu diletakkan, ia merasakan energi positif yang kuat menyebar di sekitarnya. Aroma nasi gorengnya menjadi lebih harum, dan rasanya menjadi lebih nikmat. Ia merasa, ia tidak lagi hanya memasak nasi goreng. Ia sedang menciptakan sebuah mahakarya. Pada suatu malam, seorang koki terkenal datang ke gerobaknya. Koki itu penasaran dengan nasi goreng Pak Rahmat yang viral.
Ia memesan 1 porsi, dan begitu ia mencicipinya, matanya membulat. Rasa ini, saya tidak bisa mendefinisikannya. Ini bukan hanya tentang bumbu, tetapi juga tentang energi. Ada sesuatu yang luar biasa di dalam nasi goreng Bapak, katanya. Koki itu kemudian melihat ke arah pisau kuno itu. Ia merasakan energi yang sama yang ia rasakan pada nasi gorengnya. Pisau ini bukan pisau biasa, katanya. Bapak harus menjaganya dengan baik. Pak Rahmat mengangguk. Tentu, Pak. Ini adalah jimat keberuntungan saya. Koki itu tersenyum. Saya rasa, ini lebih dari sekadar jimat. Ini adalah warisan. Saya bisa merasakan aura leluhur di sini. Pak Rahmat tidak bisa berkata-kata. Ia merasa, ia telah bertemu dengan orang yang mengerti apa yang ia rasakan. Ia merasa, ia tidak perlu lagi menyembunyikan rahasianya. Keberhasilan Pak Rahmat membuat hidupnya berubah. Ia bisa membayar cicilan kontrakan, biaya sekolah anak-anak, dan ia bahkan bisa menyewa tempat yang lebih besar untuk berjualan. Ia berencana untuk membuka warung nasi goreng yang lebih besar, dan mempekerjakan lebih banyak karyawan. Ia merasa, ia tidak hanya berhasil dalam berbisnis, tetapi ia juga berhasil dalam hidup. Ia merasa, ia telah menemukan kembali jati dirinya. Ia adalah Pak Rahmat, penjual nasi goreng yang jujur, pekerja keras, dan diberkati oleh leluhurnya. Kesuksesan Pak Rahmat yang pesat bagaikan badai yang menghempas ketenangan hidup Pak Budi. Gerobak nasi gorengnya yang dulu ramai kini hanya dihiasi dengan segelintir pelanggan yang kasihan. Semakin hari, rasa iri hati di dada Pak Budi tumbuh menjadi kebencian yang mendalam. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Pak Rahmat, yang dulunya hampir bangkrut, kini menjadi idola banyak orang. Apalagi setelah kisah pisau kuno itu tersebar luas, Pak Budi semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tidak mungkin. Ini pasti pesugihan, bisik Pak Budi kepada istrinya di rumah. Aku harus menjatuhkannya. Aku tidak akan membiarkan dia menikmati semua ini sendirian. Pak Budi mulai mengambil langkah-langkah jahat. Pertama, ia menyebarkan rumor yang lebih keji. Ia mengatakan bahwa nasi goreng Pak Rahmat menggunakan campuran daging babi, atau bahkan menggunakan ramuan tak lazim yang diperoleh dari dunia gaib. Ia bahkan sampai menyuap beberapa preman untuk mengganggu para pelanggan Pak Rahmat, dengan harapan mereka akan takut dan tidak lagi membeli di sana. Namun, rumor dan ancaman itu tidak mempan. Pelanggan tetap setia, bahkan semakin banyak yang datang. Enggak mungkin, sih, nasi goreng Sena itu pakai babi, kata seorang pelanggan setia. Lagi pula, Pak Rahmat orangnya baik banget, enggak mungkin dia tega begitu. Gagal dengan cara-cara kotor, Pak Budi memutuskan untuk menggunakan cara yang lebih ekstrim. Ia pergi ke seorang dukun terkenal di pinggir kota. Ia meminta dukun itu untuk mengirimkan santet kepada Pak Rahmat, agar gerobaknya sepi dan bangkrut. Dukun itu menyanggupi, dan ia melakukan ritual aneh. Ia membacakan mantra-mantra, membakar kemenyan, dan mengirimkan aura negatif ke arah gerobak Pak Rahmat. Malam itu, Pak Rahmat merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasa tidak enak badan, dan ia merasakan hawa dingin yang menusuk di sekitar gerobaknya. Pisau kuno yang biasanya memancarkan cahaya redup, kini terlihat lebih kusam. Ia merasa, ada sesuatu yang sedang menyerang. Tiba-tiba, ia mendengar suara lirih. Anakku, hati-hati, bisik suara Nyi Melati. Pak Rahmat terkejut. Ia melihat ke arah pisau kuno, dan ia melihat bayangan Nyi Melati terlihat lebih samar, seolah-olah kekuatannya melemah. Pelanggan yang sedang mengantre mulai merasakan aura yang tidak enak. Mereka merasa pusing, mual, dan ada yang bahkan tiba-tiba muntah. Antrean yang tadinya panjang, kini mulai bubar satu persatu. Pak Rahmat panik. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia menoleh ke arah Pak Budi, dan ia melihat Pak Budi tersenyum sinis.
Pak Rahmat menyadari bahwa ini adalah ulah Pak Budi. Hatinya terasa sakit. Ia tidak menyangka bahwa Pak Budi akan tega melakukan hal seperti ini. Malam itu, gerobak Pak Rahmat sepi. Ia pulang dengan hati yang berat, dan pisau kuno itu terasa sangat dingin di tangannya. Ia meletakkannya di atas meja, dan ia melihat bayangan Nyi Melati yang terlihat sangat lemah. "Maafkan saya, Nyi," bisik Pak Rahmat. "Saya tidak tahu harus berbuat apa." Nyi Melati tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, lalu menghilang. Keesokan harinya, Pak Rahmat memutuskan untuk tidak berjualan. Ia merasa tidak enak badan, dan ia tahu aura negatif itu masih ada di sekitarnya. Ia tidak ingin pelanggannya terkena dampaknya. Beberapa hari kemudian, Pak Rahmat kembali berjualan. Ia merasa lebih baik, tetapi aura negatif itu masih terasa. Nyi Melati belum kembali, dan pisau kuno itu tidak lagi memancarkan cahaya redup. "Kau tidak akan bisa berhasil lagi, Rahmat," teriak Pak Budi dari seberang jalan. "Sudah kubilang, jangan main-main dengan ilmu hitam." Pak Rahmat tidak membalas. Ia hanya menundukkan kepalanya, mencoba fokus pada nasi gorengnya. Namun, ia tidak bisa. Hatinya terasa hampa, dan ia merasa putus asa. Pada malam yang sama, Pak Rahmat melihat sesuatu yang aneh. Gerobak Pak Budi yang tadinya ramai, kini mulai sepi. Ia melihat Pak Budi terlihat sangat kesal, dan ia terus memarahi asistennya. "Kenapa kalian tidak becus? Hah?" teriak Pak Budi. "Bikin nasi goreng saja tidak becus." Pak Rahmat tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia melihat ke arah Pak Budi, dan ia melihat aura hitam yang pekat di sekitarnya. Ia tahu Pak Budi telah menyalahgunakan ilmunya. Ia tahu Pak Budi telah mengambil jalan yang salah. Pak Rahmat merasa iba. Ia tahu Pak Budi tidak akan pernah bahagia dengan cara seperti ini. Ia tahu Pak Budi akan terus terperangkap dalam lingkaran setan kebencian dan iri hati. Pada malam itu, Pak Rahmat memutuskan untuk mengambil langkah yang berani. Ia memutuskan untuk berbuat baik kepada Pak Budi. Ia tahu hanya kebaikan yang bisa mengalahkan kejahatan. Kondisi gerobak Pak Budi semakin memburuk. Pelanggan yang tersisa pun mulai mengeluh karena rasa nasi gorengnya yang tidak konsisten dan pelayanannya yang semakin buruk. Hal ini disebabkan oleh pikiran Pak Budi yang terus-menerus dipenuhi rasa dengki dan kebencian. Ia seringkali melamun, menggerutu, dan melayani pelanggan dengan wajah masam. Aura negatif yang dipancarkannya membuat para pelanggan merasa tidak nyaman. Ia bahkan sering memarahi asistennya, membuat mereka memutuskan untuk berhenti bekerja. Di sisi lain, Pak Rahmat merasakan dampak dari santet Pak Budi. Meskipun tidak parah, nasi gorengnya tidak seramai dulu. Beberapa pelanggan yang sensitif terhadap energi gaib bahkan memilih untuk tidak datang lagi. Pisau kuno itu tetap kusam, dan bayangan Nyi Melati tidak pernah muncul kembali. Namun, Pak Rahmat tidak menyerah. Ia tahu kebaikan akan selalu menang. Pada suatu malam, saat Pak Rahmat baru saja selesai berjualan, ia melihat Pak Budi mendorong gerobaknya dengan wajah murung. Tiba-tiba, roda gerobak Pak Budi terperosok ke dalam lubang yang cukup dalam. Gerobak itu miring, dan semua peralatan serta bahan-bahan nasi gorengnya tumpah ke jalan. Pak Budi menghela napas panjang, ia terduduk lemas di pinggir jalan, memandangi kekacauan di depannya. Ia merasa alam semesta telah bersekongkol untuk menjatuhkannya. Pak Rahmat yang melihat kejadian itu, merasa iba. Ia teringat akan Rina, yang pernah mengatakan bahwa kebaikan hati adalah kunci kekuatan. Pak Rahmat tidak peduli dengan semua perbuatan jahat Pak Budi. Ia hanya melihat seorang manusia yang sedang terpuruk. Tanpa ragu, Pak Rahmat berjalan mendekat. Pak Budi yang melihatnya, langsung memalingkan wajah. Ia merasa malu dan marah. "Pergi. Aku tidak butuh bantuanmu," bentaknya. Namun,
Pak Rahmat tidak pergi. Ia justru berjongkok, membantu mengumpulkan bahan-bahan nasi goreng yang berserakan. Ia bahkan membantu mengangkat gerobak Pak Budi yang terperosok. "Kita bantu angkat, Pak Budi," kata Pak Rahmat dengan suara lembut. "Nanti saya bantu bersihkan." Pak Budi terkejut. Ia tidak menyangka Pak Rahmat akan melakukan hal ini. Ia merasa, selama ini ia telah berbuat jahat kepada Pak Rahmat, tetapi Pak Rahmat justru membalasnya dengan kebaikan. Setelah gerobak Pak Budi berhasil diangkat, Pak Rahmat membantu membersihkan sisa-sisa nasi dan bumbu yang tumpah. Ia bahkan memberikan sebagian bahan-bahan nasi gorengnya kepada Pak Budi. "Ambil saja, Pak. Besok kita bisa beli lagi," kata Pak Rahmat. Pak Budi tidak bisa berkata-kata. Air matanya menetes. Ia merasa sangat malu dan menyesal. "Maafkan saya, Rahmat," bisiknya. "Saya sudah berbuat jahat kepadamu. Saya iri." Pak Rahmat tersenyum. "Tidak apa-apa, Pak Budi. Kita semua pernah berbuat salah. Yang penting, kita belajar dari kesalahan kita." Malam itu, Pak Budi pulang dengan hati yang penuh penyesalan. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah mengambil jalan yang salah. Ia menyadari bahwa kebaikan hati Pak Rahmat jauh lebih kuat daripada semua santet dan kebencian yang ia miliki. Keesokan harinya, saat Pak Rahmat mulai berjualan, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Udara di sekitarnya terasa lebih segar, dan aura negatif yang tadinya menyelimutinya, kini telah hilang. Ia melihat ke arah pisau kuno itu, dan ia melihat pisau itu kembali memancarkan cahaya redup. Ia juga melihat bayangan Nyi Melati kembali muncul, memandangnya dengan senyum hangat. Kebaikan Pak Rahmat telah memulihkan kekuatan Nyi Melati. Kebaikan Pak Rahmat telah membuktikan bahwa cinta dan kasih sayang bisa mengalahkan kebencian dan iri hati. Sejak saat itu, Pak Rahmat kembali berjualan dengan semangat. Nasi gorengnya kembali laris manis, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Ia tidak pernah lagi melihat Pak Budi menyebarkan rumor. Pak Budi bahkan datang ke gerobaknya, meminta maaf secara langsung, dan menjadi salah satu pelanggan setianya. Kisah Pak Rahmat menjadi legenda. Banyak orang yang datang ke gerobaknya, tidak hanya untuk makan nasi goreng, tetapi juga untuk belajar tentang arti kebaikan, kejujuran, dan kerja keras. Mereka semua terinspirasi oleh Pak Rahmat, dan mereka semua merasakan aura positif yang terpancar dari gerobaknya. Nasi goreng Pak Rahmat tidak lagi hanya sekadar makanan. Nasi goreng itu adalah simbol dari cinta, kasih sayang, dan kebaikan hati. Nasi goreng itu adalah bukti nyata bahwa kebaikan akan selalu mendatangkan kebaikan, bahkan dari alam lain. Kisah hidup Pak Rahmat terus berlanjut seperti mimpi yang indah. Gerobak nasi gorengnya tumbuh menjadi sebuah warung sederhana yang nyaman, dengan beberapa meja dan kursi. Ia telah mempekerjakan 2 orang asisten yang setia, dan anaknya, yang kini sudah beranjak dewasa, mulai membantunya berjualan. Keberhasilan ini tidak membuatnya sombong. Ia tetap menjadi sosok yang ramah, jujur, dan rendah hati. Setiap hari, ia selalu menyisihkan sebagian uangnya untuk sedekah, karena ia percaya, kebaikan yang ia terima harus dibagikan kembali. Setiap malam, saat warung sudah tutup, Pak Rahmat selalu menyempatkan diri untuk membersihkan dan merawat pisau kuno itu. Pisau itu adalah jimat keberuntungan, simbol dari warisan leluhurnya, dan juga pengingat akan kebaikan hati Nyi Melati. Ia sering berbicara sendiri, menceritakan tentang hari-harinya, tentang keluarganya, dan tentang rasa syukurnya. Ia merasa, Nyi Melati selalu ada di sana, mendengarkan semua ceritanya. Suatu malam, saat ia sedang membersihkan pisau kuno itu, pisau itu bersinar lebih terang dari biasanya. Cahaya keemasan yang lembut memancar, memenuhi ruangan. Jantung Pak Rahmat berdebar kencang. Ia tahu, sesuatu yang penting akan terjadi. Tiba-tiba, bayangan Nyi Melati muncul. Kali ini, bayangan itu terlihat lebih jelas,
lebih nyata. Wajahnya yang keriput memancarkan kehangatan dan kebahagiaan. Ia menatap Pak Rahmat dengan mata penuh kasih. "Anakku," bisik Nyi Melati dengan suara yang sangat lembut. "Tugasku sudah selesai." Pak Rahmat terkejut. "Selesai? Apa maksud Nyi?" Nyi Melati tersenyum. "Kau tidak lagi membutuhkanku. Kau sudah menemukan kekuatan sejati di dalam dirimu. Kekuatan dari kebaikan hatimu, dari kejujuranmu, dan dari ketulusanmu." Pak Rahmat menunduk. Ia merasa sedih. Ia tidak ingin Nyi Melati pergi. Ia merasa Nyi Melati adalah bagian dari hidupnya. "Jangan sedih, anakku," kata Nyi Melati. "Pisau ini sekarang adalah milikmu sepenuhnya. Kekuatannya bukan lagi berasal dari diriku, tetapi dari dirimu sendiri. Setiap kali kau menggunakannya, ingatlah bahwa kebaikan hati adalah bumbu terlezat dari semua masakan." Nyi Melati kemudian berjalan mendekat, dan ia menyentuh pisau kuno itu. Pisau itu bersinar lebih terang, lalu cahaya itu masuk ke dalam pisau. Pisau itu tidak lagi memancarkan cahaya redup. Pisau itu kini terlihat seperti pisau biasa, tetapi Pak Rahmat tahu, kekuatan yang sesungguhnya ada di dalam dirinya. "Aku harus pergi, anakku," kata Nyi Melati. "Aku harus kembali ke tempatku. Tapi ingatlah, aku akan selalu ada di sini, di dalam hatimu. Teruslah berbuat baik, teruslah menyebarkan kebaikan, dan teruslah menjadi Pak Rahmat yang aku kenal." Bayangan Nyi Melati kemudian memudar, dan akhirnya menghilang. Pak Rahmat hanya bisa menatap pisau kuno itu, yang kini terlihat biasa saja. Ia merasa sedih, tetapi ia juga merasa lega. Ia tahu, ia tidak lagi bergantung pada Nyi Melati. Ia tahu, ia bisa berhasil dengan kekuatannya sendiri. Pada malam yang sama, Pak Rahmat tidur nyenyak. Ia tidak bermimpi buruk. Ia bermimpi tentang Nyi Melati, yang tersenyum padanya dari kejauhan. Ia merasa, ia telah lulus dari ujian yang paling sulit dalam hidupnya. Keesokan harinya, Pak Rahmat membuka warungnya seperti biasa. Ia mengambil pisau kuno itu, dan ia menggunakannya untuk memotong bumbu-bumbu. Ia tidak merasakan sensasi kesemutan yang aneh lagi, tetapi ia merasakan semangat yang sama. Ia merasakan kebahagiaan yang sama. Nasi gorengnya tetap laris manis. Pelanggan tetap berdatangan, dan mereka semua memuji rasa nasi gorengnya yang lezat. Mereka tidak tahu bahwa rahasia nasi goreng itu tidak lagi berasal dari pisau kuno, tetapi dari kebaikan hati Pak Rahmat sendiri. Pak Rahmat telah membuktikan bahwa kebaikan akan selalu mendatangkan kebaikan. Ia telah membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari jimat, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Ia adalah penjual nasi goreng yang diberkati, dan ia akan terus berbagi berkat itu dengan semua orang. 3 bulan berlalu sejak Nyi Melati pergi. Kepergiannya meninggalkan sedikit kekosongan di hati Pak Rahmat, namun juga memberinya kekuatan baru. Ia tidak lagi merasa perlu mengandalkan keberadaan pisau kuno atau bayangan gaib. Ia menyadari, seperti yang dikatakan Nyi Melati, bahwa kekuatan sejati berada di dalam dirinya sendiri. Pisau itu kini ia simpan di dalam laci kasir, bukan lagi sebagai jimat, melainkan sebagai sebuah kenang-kenangan berharga yang mengingatkannya pada awal mula kesuksesan. Pak Rahmat tidak hanya berfokus pada warungnya. Ia mulai peduli dengan lingkungan sekitarnya. Ia mempekerjakan lebih banyak pemuda setempat yang menganggur. Ia mengajarkan mereka cara membuat nasi goreng yang lezat, mengajarkan etos kerja yang jujur, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan. Ia ingin agar mereka tidak hanya bisa mencari nafkah, tetapi juga menjadi pribadi yang lebih baik. Warung nasi gorengnya kini menjadi pusat berkumpulnya para pemuda, tempat di mana mereka bisa belajar dan berbagi cerita. Pada suatu malam, seorang koki terkenal yang pernah datang ke warungnya, kembali berkunjung. Koki itu melihat Pak Rahmat yang sedang sibuk melayani pelanggan. Ia melihat aura positif yang terpancar dari Pak Rahmat,
dan ia melihat semangat yang sama yang ia rasakan dulu. Ia melihat bahwa Pak Rahmat tidak lagi menggunakan pisau kuno itu, dan ia tersenyum. "Saya dengar, Bapak tidak lagi menggunakan pisau kuno itu," kata koki itu. Pak Rahmat tersenyum. "Iya, Pak. Pisau itu sekarang saya simpan. Saya sudah tidak membutuhkannya lagi." Koki itu mengangguk. "Itu artinya, Bapak sudah menemukan kekuatan sejati di dalam diri Bapak. Bapak tidak lagi bergantung pada benda, tetapi pada diri Bapak sendiri." Pak Rahmat tidak bisa berkata-kata. Ia merasa bangga. Ia merasa, ia telah berhasil melewati ujian yang diberikan kepadanya. Kisah Pak Rahmat menjadi semakin inspiratif. Kisah tentang seorang penjual nasi goreng yang hampir putus asa, yang kemudian bangkit berkat kebaikan hatinya sendiri. Kisah ini tidak lagi tentang arwah baik, tetapi tentang manusia yang baik. Bahkan Pak Budi, saingan di seberang jalan, telah berubah. Ia datang ke warung Pak Rahmat setiap malam, bukan untuk bersaing, tetapi untuk belajar. Ia belajar cara membuat nasi goreng yang enak, dan ia juga belajar tentang arti kebaikan dan kejujuran. Ia bahkan meminta Pak Rahmat untuk menjadi gurunya. Pak Rahmat, dengan tulus, menerima permintaan itu. Hubungan mereka tidak lagi dipenuhi kebencian, melainkan persahabatan. Mereka seringkali duduk bersama setelah warung tutup, berbagi cerita, dan saling memberikan nasihat. Pada suatu hari, sebuah stasiun televisi nasional datang meliput Pak Rahmat. Mereka membuat sebuah film dokumenter tentang kisahnya. Film itu menceritakan tentang perjuangan Pak Rahmat, tentang pertemuannya dengan Nyi Melati, dan tentang keberhasilannya yang dibangun di atas pondasi kejujuran dan kebaikan. Film itu menginspirasi jutaan orang di seluruh Indonesia. Pak Rahmat diundang ke berbagai acara, memberikan ceramah, dan menjadi motivator. Ia tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan menjadi seperti ini. Ia tidak pernah menyangka bahwa nasi gorengnya akan membawanya ke tempat ini. Ia selalu mengatakan, "Saya bukan orang yang istimewa. Saya hanya seorang penjual nasi goreng yang percaya pada kebaikan. Saya percaya, jika kita berbuat baik, maka kebaikan akan datang kepada kita, dengan cara yang tidak pernah kita duga." Ia adalah Pak Rahmat, seorang penjual nasi goreng yang tadinya sepi, yang kini menjadi legenda. Tahun-tahun berlalu, dan warung nasi goreng Pak Rahmat tumbuh menjadi sebuah restoran besar yang ramai dikunjungi setiap hari. Ia telah membuka beberapa cabang di berbagai kota, dan ia telah mempekerjakan ratusan karyawan. Restorannya tidak hanya menjual nasi goreng, tetapi juga berbagai makanan khas Indonesia lainnya. Pak Rahmat kini sudah tua, rambutnya sudah memutih, dan langkahnya sudah tidak sekuat dulu. Namun, semangatnya tetap sama. Ia masih sering datang ke restoran utamanya, menyapa para pelanggan, dan memastikan bahwa kualitas nasi gorengnya tetap terjaga. Pisau kuno itu kini dipajang di dalam sebuah lemari kaca di tengah restoran, sebagai pengingat akan kisah yang telah mengubah hidupnya. Di samping pisau itu, ada sebuah foto Pak Rahmat yang sedang tersenyum lebar. Pada suatu malam, ia duduk di salah satu kursi di restorannya, memandangi para pelanggannya yang sedang makan dengan lahap. Ia merasa sangat bahagia. Ia melihat anak-anaknya yang kini sudah sukses, dan ia melihat para karyawannya yang bekerja dengan semangat. Ia melihat Pak Budi yang kini menjadi manajer di salah satu cabangnya, dan ia melihat kebahagiaan di wajahnya. Ia mengambil pisau kuno itu, dan ia menyentuhnya. Pisau itu terasa dingin, tetapi ia merasakan kehangatan di dalam hatinya. Ia merasakan, Nyi Melati ada di sana, tersenyum padanya. Ia teringat akan masa-masa sulitnya. Ia teringat akan malam-malam sepi yang ia lalui, dan ia teringat akan keputusasaannya. Ia bersyukur, ia tidak menyerah. Ia bersyukur, ia bertemu dengan Nyi Melati. Ia bersyukur, ia menemukan kekuatan sejati di dalam dirinya.
Pak Rahmat kemudian menoleh ke arah seorang pemuda yang sedang makan nasi goreng di pojok ruangan. Pemuda itu terlihat murung, dan ia makan dengan tidak semangat. Pak Rahmat mendekatinya, dan ia bertanya, "Ada apa, Nak? Kenapa wajahmu terlihat sedih?" Pemuda itu menceritakan tentang perjuangannya yang sulit dalam mencari pekerjaan, dan ia menceritakan tentang keputusasaannya. Pak Rahmat tersenyum. Ia mengambil pisau kuno itu, dan ia memberikannya kepada pemuda itu. "Ambil ini, Nak," kata Pak Rahmat. "Ini adalah pisau yang telah mengubah hidupku. Pisau ini adalah pengingat bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari benda, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Teruslah berjuang, teruslah berbuat baik, dan jangan pernah menyerah. Aku yakin kamu akan berhasil." Pemuda itu menatap pisau itu, lalu menatap Pak Rahmat. Air matanya menetes. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa mengangguk, dan ia menerima pisau itu. Pak Rahmat tersenyum. Ia tahu, ia telah mengajarkan sebuah pelajaran berharga. Ia tahu, ia telah mewariskan sebuah nilai yang jauh lebih berharga daripada uang atau kekayaan. Ia telah mewariskan sebuah legenda. Kisah Pak Rahmat menjadi abadi. Kisah tentang seorang penjual nasi goreng yang dibantu arwah baik, yang kemudian menemukan kekuatan sejati di dalam dirinya. Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa kebaikan akan selalu mendatangkan kebaikan, bahkan dari alam lain. Dan pisau kuno itu, yang tadinya hanya sepotong besi dan kayu, kini menjadi simbol dari harapan, kebaikan, dan kekuatan sejati. Ia akan terus berlanjut, dari satu orang ke orang lain, membawa pesan yang sama, jangan pernah menyerah, dan selalu percaya pada kebaikan. Karena kebaikan adalah jimat terkuat dari segalanya.